Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Zahra Angel Sinasuci dengan NIM 7211419030. Saya dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi untuk keunggulan yang kompetitif. Yang pertama itu ada model sistem umum perusahaan yang terdiri dari satu aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, dan uang. Ketika berada di dalam perusahaan, sumber daya fisik dipergunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan kepada para pelanggan. Yang kedua, ada aliran sumber daya virtual. Aliran ini menunjukkan aliran dua arah, yaitu data dan informasi, yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Yang ketiga, ada mekanisme pengendalian perusahaan, yaitu unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri, seperti satu, standar kinerja perusahaan yang harus dipenuhi jika ingin mencapai tujuannya. Kemudian ada manajemen perusahaan. Lalu yang ada pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Kemudian yang terakhir ada lingkaran umpan balik, yaitu data yang dikumpulkan dari lingkungan lalu dimasukkan ke pemroses informasi yang mengubahnya menjadi informasi yang digunakan oleh para manajerial untuk pengambilan keputusan. Lalu ada perusahaan di dalam lingkungan, yaitu sebuah perusahaan tercipta atas dasar tujuan untuk memberikan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungannya. Sebuah perusahaan tidak akan dapat berfungsi tanpa sumber daya yang diberikan oleh lingkungannya. Lingkungan ini dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Aliran sumber daya lingkungan. Aliran sumber daya lingkungan terdiri dari dua aliran. Yang pertama itu aliran yang umum terjadi, antara lain aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, aliran bahan baku dari pemasok. Yang kedua itu ada aliran yang jarang terjadi, yaitu yang aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, aliran pegawai kepada pesaing. Kemudian ada 8 unsur lingkungan. Yang pertama itu komunitas keuangan, yaitu terdiri dari institusi-institusi keuangan yang mempengaruhi sumber daya keuangan bagi perusahaan. Yang kedua itu ada pemerintah, yaitu yang memberikan pembatasan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan, dan juga memberikan bantuan dalam bentuk pembelian, informasi, dan dana. Selanjutnya ada komunitas global, yaitu wilayah geografis di mana perusahaan menjalankan operasinya. Kemudian ada pemasok. Pemasok itu orang yang memasok bahan baku, mesin, informasi yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasanya. Kemudian ada pelanggan, yaitu konsumen yang membeli produk atau jasa yang dipasarkan. Lalu ada serikat kerja, yaitu organisasi dari para pekerja dari berbagai jenis bidang usaha dan industri. Kemudian ada pemegang saham. Pemegang saham yaitu orang yang menginvestasikan uang ke dalam perusahaan. Yang terakhir ada pesaing. Pesaing yaitu semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan-perusahaan di dalam pasar. Kemudian ada manajemen rantai pasok, yaitu jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan
dan melanjutkan kepada pelanggan. Aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat. Aktivitas-aktivitas dalam manajemen rantai pasokan. Yang pertama itu meramalkan permintaan pelanggan. Yang kedua, membuat jadwal produksi. Yang ketiga, menyiapkan jaringan transportasi. Yang keempat, memesan persediaan pengganti dari para pemasok. Yang kelima, menerima persediaan dari pemasok. Yang keenam, mengelola persediaan. Yang ketujuh, melakukan produksi. Yang kedelapan, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. Yang kesembilan, melacak aliran sumber daya dari pemasok. Selanjutnya ada manajemen pengetahuan, yaitu semua aktivitas dari mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, serta menghapus informasi pada waktu yang tepat. Manajemen gambar, yaitu terdapat peranti lunak komputer khusus yang akan menerjemahkan gambar, data, teks, dan numerik menjadi file pengolah data. Foto-foto digital dari cetakan dapat disimpan sebagai file-file komputer yang dapat dijadikan referensi oleh sistem informasi perusahaan saat ini. Format-format umum manajemen gambar sebagai berikut. Yang pertama ada JPG atau Joint Photographic Group. Yang kedua ada GIF atau Graphic Interchange Format. Yang ketiga ada TIFF atau Text Image File Format. Kemudian ada WMF, Windows Meta File Format. Yang terakhir ada BMP, Standard Format Bitmap. Selanjutnya ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi, yaitu pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Rencana layanan informasi akan mencerminkan permintaan dukungan sistem di masa depan. Selanjutnya ada perencanaan strategis untuk perusahaan. Perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif. Kelompok ini biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Pada tingkat yang minimum, komite ini akan menentukan rencana bisnis strategis organisasi. Selanjutnya ada rencana-rencana strategis untuk daerah bisnis. Sebuah perusahaan memiliki komitmen pada perencanaan strategis, yaitu perusahaan melihat adanya kebutuhan bagi masing-masing area bisnis untuk mengembangkan rencana strategisnya, yang mana area-area bisnis bekerja sama dalam mengembangkan rencana strategisnya. Rencana area bisnis ini akan merinci bagaimana area-area tersebut akan mendukung setiap usaha yang dilakukan dalam mencapai sasaran strategisnya. Lalu ada inti rencana strategi sumber daya informasi. Organisasi yang berbeda akan menciptakan rencana-rencana strategi sumber daya informasi yang berbeda pula. Namun, terdapat dua topik inti yang terdapat di setiap rencana. Yang pertama itu ada sasaran yang akan dicapai oleh setiap kategori sistem sepanjang periode waktu yang cukup oleh rencana. Yang kedua ada sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.